Saudara-saudaraku guru di seluruh tanah air, selamat pagi, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya kembali akan mengulik tentang guru pelopor dan sekolah pelopor, sebuah kerjasama Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Kementerian PMK. Kebetulan saya ditugasi untuk memberikan tentang penguatan, jadi revolusi mental itu untuk sekolah pelopor dan guru pelopor. Selebihnya akan saya gambarkan sebagai berikut, saudara-saudaraku yang berbahagia, para guru di seluruh tanah air, tentang penguatan gerakan nasional revolusi mental pada guru pelopor dan sekolah pelopor yang akan saya urai sebagai berikut. Nah, berbicara tentang peningkatan, berarti guru-guru di seluruh tanah air ini sudah ada karya, sudah ada kriya, sudah ada kreativitas. Ini yang akan kita tingkatkan. Namun semuanya harus di-maintain, jangan sampai tergerus dengan hadirnya kemajuan-kemajuan teknologi, justru guru-guru tergerus dan tidak memiliki kreativitas yang ditingkatkan, justru melemah. Inilah yang harus dikuatkan dalam revolusi mental pada guru-guru itu sendiri. Saudara yang berbahagia, sekarang berbicara posisi kita. Posisi kita yakni di mana sekarang hadirnya karya manusia, teknologi. Teknologi hadir di setiap pelosok negeri kita, relung-relung pikiran kita, sikap kita sekarang banyak dipengaruhi oleh teknologi. Inilah yang harus kita maintain, kita bingkai agar mentalnya tetap sebagai bangsa yang menghadirkan cita-cita luhurnya. Karena apa? Karena banyak budaya kita yang harus dipertahankan. Karena dengan budaya ini, eksistensi bangsa akan terjaga selama-lamanya. Saudara-saudara, para guru yang saya hormati, di Industrial 4.0 ini banyak, yakni semua atmosfer di bumi pertiwi ini serba digital. Maka kita harus memiliki daya sway, adaptasi, dan selalu menjaga harmonisasi antara teknologi dan humanisasi. Ini tugas guru pelopor. Saudara yang berbahagia, ketika industri hadir, ternyata membawa sebuah era di mana data berhamburan di wilayah maya. Kita akan bisa mencari apa saja. Data akan kita manfaatkan untuk pembelajaran. Data akan kita gunakan untuk pendidikan karakter. Tapi big data, data yang berhamburan itu juga membawa mala dan bencana. Jika kita tidak bisa menjadi seorang orang yang bisa menakodai di dalam pendidikan untuk memilih dan memilah data yang ada. Inilah guru pelopor harus kita bingkai, kemampuan memahami data dan mampu memanfaatkan data untuk kepentingan pembelajaran di masa depan. Nah, ada yang disebut dengan digital disruption, yaitu suatu goda karena digital. Kita serba tergoda. Kemudian ada manifest baru. Kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Ketika kita makan sudah tersedia, akan lebih sempurna kalau ditambah mimi cucu atau minum susu. Nah, sekarang ternyata tidak 4 sehat 5 pulsa dan jaringan yang terjaga. Akhirnya kita tidak bisa lepas dari masalah internet. Disitulah bermuara digital menggoda kita. Setiap hari ada berita, setiap hari ada godaan untuk melihatnya dan memanfaatkannya. Sehingga space kita untuk belajar, space kita untuk mengabdikan kepada Nusantara tercinta itu pasti terkurang entah berapa persen jumlahnya. Nah, era penuh goda ini yang Industrial 4.0 dengan big data yang dimotori big data ini muncullah digital disruption. Era ini, era serba berkelimpahan yang kita sebut dengan abundance era. Nah, mengapa ini saya sampaikan? Karena guru
disinilah guru akan berkelimpahan sebuah data yang bisa untuk meningkatkan personalitinya menjadi seorang profesionalitas yang maha dahsyat dan kualitas. Ini yang akan kita lakukan dan kita jaga mentalnya supaya mereka akan tetap membingkai dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, inilah istilah yang muncul, ada VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu diartikan di dalam kamus adalah keriangan. Sebenarnya adalah suatu gerak yang terus-menerus dengan dinamika terus-menerus. Nah, kita sebagai guru harus mampu mendinamisasi diri, beradaptasi, menjaga harmoni. Ini yang harus dilakukan di era ini. Coba perubahan begitu terus-menerus akhirnya timbul yang uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian tentunya akan merambah kemana-mana, termasuk kepada sekolah kita. Nah inilah duta-duta pembelajar yang bagus harus mampu hidup di dalam ketidakpastian. Kemudian apalagi hidup itu serba kompleksnya, ada complexity, serba mendadak, serba tiba-tiba. Bagaimana kita harus bisa memiliki daya sway? Inilah yang harus kita dengungkan agar kita selalu untuk melihat segala sesuatu itu dengan jernih dan benar. Apalagi kita dihadapkan sesuatu yang pilihan-pilihannya sulit ya, ambiguity ya. Inilah yang akan kita jadikan alasan mengapa PGRI bekerja sama dengan Kementerian PMK. Tidak lain adalah suatu niatan suci, membangun jiwa-jiwa pelopor bangsa sebagai guru pelopor, sekaligus mengisi ruang wahana pembelajar sekolah pelopor. Saudara yang berbahagia, tantangan kita sungguh luar biasa. Krisis integritas, praktek korupsi. Krisis integritas apa yang terjadi? Kita mudah terpecah belah, mudah mendengar adanya suara-suara tidak benar, kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Ini adalah krisis integritas kita. Padahal kita itu adalah manusia yang dididik dari yang berbagai macam suku bangsa disatukan dalam Indonesia Raya ini. Kemudian ada praktek korupsi. Berbagai korupsi dengan berbagai variasi terjadi di negeri ini. Ini melemahkan kita untuk tujuan-tujuan yang sangat mulia. Karena korupsi sangat mengganggu. Inilah yang harus dibekalkan kepada kita semua, mendidik warga bangsa sebagai guru pelopor, memberikan suatu wawasan yang sangat terkesan pada anak-anak jiwanya bahwa korupsi itu adalah mengganggu di negeri ini. Ini kita tanamkan selagi dia muda, selagi mereka belia. Bukankah baja ditempa ketika dia masih membara? Ini tugas dari guru pelopor di sekolah-sekolah pelopor. Kemudian kita saat ini bebarengan juga harus membangun demokrasi. Negara kita ini memahami bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Mereka hidup di dalam negeri ini, dan negeri ini penuh dengan kegiatan ala demokrasi. Kemudian penegakan hukum secara bersama-sama harus dilakukan, apalagi adanya penanggulangan kemiskinan. Nah, pemahaman inilah yang harus dijadikan ya setidak-tidaknya langkah titik tolak dari para guru pelopor menyadari posisi kita. Di samping tadi krisis integritas, kemudian maraknya korupsi, kita membangun demokrasi, menegakkan hukum, dan penanggulangan kemiskinan. Bayangkan saudara-saudara, kita ini komitmennya terhadap kemiskinan sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 loh. Nah ini harus wajib jadi bagian kita. Mensiarkan, mensuarkan kepada anak-anak kita kesadaran bagaimana mereka berhemat. Bukankah hemat, cermat, dan bersahaja adalah bagian dari kehidupan kita untuk menapak ke depan yang lebih bahagia. Lalu, ya situasi kita ketahui.
bangsa ini sering dikata-katain, tetapi tidak semuanya kurangnya etos kerja. Malas, rendahnya kreativitas, dan tentu ketika kreativitas kita tidak menanjak dan tidak penuh kualitas dan kuantitas, tentu daya saing kita tidak bisa digunakan untuk bertanding. Padahal daya saing itu adalah penting di dalam merebut suasana ataupun melemahkan ya lawan kita. Siapa lawan kita? Yakni negara-negara yang mempunyai kesamaan di dalam produk. Nah, kalau lemah daya saing justru kita akan menjadi importir bukan eksportir. Ini yang harus diberikan kesadaran ini untuk melihat ke depan dari posisi yang sekarang. Nah, peringkat daya saing ya, ada yang mengatakan kita di posisi 40 dalam 60 negara. Ternyata ada ini informasi dari Data International Institute for Management Development. Kita berada di posisi 40 dari 63 negara. Ibu, guru, bapak, guru yang saya hormati, ada gejala krisis identitas tadi. Apa? Lemahnya gotong royong. Sensasi gotong royong ini lemah. Padahal bangsa ini kuat karena gotong royong. Sekali lagi, bangsa ini kuat karena gotong royong. Contoh adalah ketika Borobudur dibangun, teknologi tentunya ketika itu sangat-sangat sederhana. Tapi karena gotong royong bisa membangun dengan 10 tingkat, dengan 1 kilometer reliefnya maksudnya, kemudian posisi-posisi stupanya yang sangat bagus dan presisi, artinya satu dengan yang lain sangat bersambungan dan memiliki ukuran yang hampir sama. Tetapi bagaimana mengangkat batu-batu besar nenek moyang kita itu? Itu karena gotong royong. Lemahnya gotong royong, lemahnya identitas, padahal kita itu besar karena unity in diversity. Kita berwarna berbahagia. Karena varian-varian warna ini justru membuat tanda-tanda indahnya bangsa ini. Inilah yang harus dijadikan suatu tagline guru-guru Indonesia. Citra Nusantara adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Ini kewajiban guru pelopor untuk membagikan pikiran ini kepada sanak saudara dan siswa-siswa kita. Nah, belum lagi semaraknya hoak. Oleh karenanya, berharap guru pelopor adalah guru yang hati-hati melepas anak panah. Artinya, mereka selalu memilih dan memilah. Dan jangan lepas anak panah setelah itu kita sangat kecewa dan merana. Ternyata anak panah yang kita lepas melukai hati bangsa. Oleh karenanya, ini yang juga harus dijadikan titik tolak. Oleh karena itulah mari kita bawa siswa kita, mari kita bawa hati kita dan diri kita menuju bintang harapan, yakni bagaimana terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Nah, sumber daya manusia yang unggul yang kita sebut dengan triple C, 3C. Ada kompetensi, ada capability, dan ada capacity. Kompetensi menggambarkan personality atau sifat yang dimiliki oleh guru untuk memiliki sebuah profesi yang menjadi bagian dari hidupnya. Oleh karena itu, profesionalisasi harus dibangun. Dari expertise, apa itu? Expertise adalah keahlian. Ahli dalam materi, ahli dalam teaching method, bagaimana kita mengajar dan menghipnosi siswa kita agar mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ini ada capability. Capability adalah menambah sebuah ranah kompetensi, meningkatkan terus-menerus sehingga kita memang pantas sebagai seorang guru yang dikatakan sebagai guru pelopor. Termasuk kapasitas mereka menjaga identitas, meningkatkan kualitas yang
pantas. Kualitas yang pantas dan memadai itu adalah yang sesuai dengan harapan putra-putri kita yang kita ajar dan kita didik. Nah, Indonesia maju tidak bisa kalau negara ini dalam keadaan kacau balau. Keadaan ini tidak mungkin membawa kita memiliki kreativitas dan kemajuan yang bermutu tanpa adanya suatu stabilitas. Oleh karenanya negeri membutuhkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional, suatu kondisi dinamik suatu bangsa kita yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan spektrum yang beraneka warna. Oleh karenanya, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk saling menghormati, menjaga, dan saling toleransi. Banyak kunci-kunci untuk memperhatikan ini dan melaksanakan keinginan ini, yakni ketahanan nasional. Tentu hari ini, Ibu, Bapak Guru, warga besar PGRI di seluruh Indonesia, harus ada perubahan paradigma. Dulu adalah kita di supply driven, sekarang demand driven. Apa itu? Kalau dalam perusahaan dulu ada yang namanya driven company. Jadi perusahaan itu ada menciptakan produk-produk dan masyarakat membelinya tanpa bisa memilihnya. Sekarang berbeda. Sekarang ada driven customer. Apa itu? Pelangganlah yang menentukan barang-barang yang diinginkan, baru perusahaan yang membuatnya. Bagaimana kalau pikiran-pikiran ini kita angkut saja pola pikirnya di pendidikan, bahwa sekarang tidak bisa kita sekolah membuat kurikulum tanpa need assessment. Sekolah tentunya akan need assessment apa kebutuhan masyarakat dan sekolah mensuplainya. Ya, keinginan besarnya adalah menciptakan pelajar-pelajar yang lebih bagus dengan mentalitas yang luar biasa, dengan kecakapan yang sangat memadai sehingga bisa memenuhi masyarakat. Ini harapan-harapan kita untuk segera merubah paradigma. Ibu, Bapak, warga besar PGRI yang saya hormati, guru di seluruh Indonesia, lulusan terbaik yang dibutuhkan dunia kerja itulah nanti yang akan diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tadi yang diharapkan. Kemudian lakukan perubahan, change. Sekarang adalah time for change, waktu untuk berubah. Ada 3 nilai yang kita angkat nanti, antara lain adalah etos kerja tadi kita upayakan untuk meningkat, dan itu menjadi pilihan kita untuk menjadi seorang orang yang memiliki semangat dengan etos kerja tinggi, tidak melupakan identitas kita, gotong royong, dan integritas bangsa. Mengapa diperlukan integritas? Karena dalam sejarah Indonesia itu mudah juga diadu domba, mudah juga dipecah-pecah. Bukankah Historia Magistra Vitae bahwa sejarah adalah akademi kehidupan? Kita belajar sejarah agar kita tetap mampu menjaga integritas bangsa. Nah, strategi implementasinya bagaimana nanti adalah kalau kita lihat nanti implementasinya, kita munculkan Gerakan Indonesia. Nah, Gerakan Indonesia itu adalah gerakan melayani, bagaimana guru pelopor melayani, memberikan profesionalisme dan personality yang bagus untuk memberikan yang terbaik kepada customer-nya siapa, siswa warga bangsa, dan mengajarkan pola kebersihan. Menuju Indonesia bersih bebas sampah 2025, ini harus didengungkan kepada kita sekalian. Nah, kalau negara itu bersih, maka ambisi sehatnya akan muncul. Healthy ambition tumbuh karena lingkungan yang bersih. Para guru di seluruh Indonesia, kita juga memiliki tertib. Gerakan Indonesia tertib. Kita bisa on time,
tepat waktu, on delivery, tepat ketika menyampaikan pokok-pokok pikiran, tapi on specification, sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita canangkan untuk meningkatkan anak-anak kita memahami pengetahuan dan tidak lupa dengan agama yang membingkainya serta budaya yang selalu melingkung di dalam dirinya dan di sekitar. Itulah kita akan menjadikan situasi yang sangat tertib. Gerakan Indonesia Tertib. Kemudian mandiri. Kita akui bahwa tidak ada orang yang dikatakan dia 100% independen, ya, bebas. Tapi sebetulnya dia adalah ada ketergantungan dengan yang lain. Apa itu? Depend on the others. Tergantung dengan yang lain. Seorang yang pandai memotong rambut tidak mungkin memotong rambutnya sendiri. Tetapi mandiri dalam arti dia harus menjadi seorang pemotong rambut yang sangat terkenal dan sangat luar biasa, mampu belajar secara sendiri, kemudian mampu meningkatkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak terlalu mengganggu yang lain. Justru dia bisa membantu yang lain. Mandiri dalam arti tidak tergantung, mengurangi ketergantungan kepada asing. Ini diajarkan kepada anak-anak yang cerdas itu, agar kita bisa memproduksi suatu produksi dalam negeri yang luar biasa, juga mandiri di dalam pengetahuan kita, tidak tergantung pada yang lain. Ini yang harus dirunci, ini yang harus ditata untuk kemajuan bangsa di masa depan. Nah, bersatu, bangkit dan bersatu. Inilah yang dicita-citakan, bahwa kita adalah tidak satu, tetapi disatukan di wilayah Nusantara. Mari kita bawa mereka menuju bintang harapan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di masa depan. Akhirnya, Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.